masih anget-anget dulu kita bahas ya. Kemarin begitu kalau ngomongin soal IKN, dalam pidato kepresidenan Pak Prabowo, IKN sama sekali tidak disinggung begitu. Ini menurut kacamata Anda Pak Bambang, apakah IKN nanti bukan menjadi fokus di pemerintahan Prabowo Gibran? Saya kira kalau kita mendengar pernyataan beliau, Presiden Prabowo, ini tetap akan dilanjutkan ya. Tetapi dilanjutkannya dalam pace seperti apa, apakah nantinya akan ada penekanan khusus pada beberapa area mungkin saja terjadi. Dan seperti halnya yang tadi sudah disampaikan dalam pembukaan bahwa kita sekarang akan mendekati apa yang disebut tahap 1 ya. Bukan batch tapi tahap 1 yaitu 2022-2024 di mana pada akhir tahun ini tentu berdasarkan master plan yang dibuat sudah ada jenis-jenis apa atau pembangunan apa yang harusnya sudah tersedia. Dan setelah ini tentu nantinya akan ada 4 kali 5 tahun lagi, 20 tahun sampai 2045 untuk menyelesaikan pembangunan ini. Jadi menurut saya memang ini waktunya untuk dievaluasi. Ya. Dievaluasi karena ada beberapa yang memang sudah terbangun. Tadi ada keterangan bahwa beberapa jenis infrastruktur dan kemudian fasilitas gedung-gedung pemerintah yang sudah dibangun. Bahkan swasta pun sudah beberapa kali melakukan groundbreaking ya. Tetapi itu kan kita harus lihat secara keseluruhan. Nah, kalau saya sering menyebutkan bahwa ini saatnya untuk IKN mulai memasukkan apa yang disebut roh atau soul of the city ya. Kalau dalam teori perencanaan perkotaan itu kita selalu katakan bahwa kota itu harus mempunyai roh, harus mempunyai soul. Dan kita ingin membangun kota ini tidak hanya livable, yang layak huni, tapi juga dicintai. Ya, lovable kan. Jadi livable dan lovable city. Semuanya sudah ada peta jalannya, cetak birunya ada. Saya kira itu saja diikuti untuk kedepannya sehingga nantinya kota ini benar-benar menjadi kota yang kita inginkan bersama. Jangan lupa tadi dalam pembukaan juga dikatakan bahwa kita membangun IKN ini tidak hanya membangun IKN sendiri, tetapi membangun satu pusat pertumbuhan baru di luar Jawa yang nantinya juga akan menarik pusat-pusat pertumbuhan lain di luar Jawa. Jadi tidak hanya IKN sendiri, tapi mungkin nanti ada di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Maluku ada. Nah itu nanti akan terhubung dan tersambung, saling berinteraksi sehingga akan memacu sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2045. Baik, menurut Anda untuk fokus tahap 2 ini kemana arahnya Pak? Kembali kepada kelengkapan dari satu ekosistem perkotaan ya. Jadi kota itu kan kalau kita hidup di kota itu tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita punyai dan itu harus tersedia sehingga kota itu menjadi livable atau layak huni ya. Nah itu mungkin saatnya sekarang di luar infrastruktur dasar ini apa? Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas untuk entertainment misalnya. Jadi memang ini akan berupa satu pembangunan yang lebih lintas sektor, yang lebih non fisik, yang nantinya akan berimbang dengan apa yang sudah kita bangun. Jadi fasilitas tadi misalnya untuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai child care atau PAUD itu harus dilengkapi. Kemudian fasilitas kesehatan itu tidak hanya rumah sakit yang sudah 4 ini, yang sudah groundbreaking, tapi juga rumah sakit umum daerah kita bangun, puskesmas kita bangun, klinik kita bangun. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah dalam bahasa gaul tempat hangout gitu ya. Gitu. Kita pengen kota ini asik kan. Jadi memang kita membuatnya menjadi satu kota yang punya inovasi, punya kreativitas, punya hal-hal yang sifatnya bisa memberikan kenyamanan buat kita untuk bekerja, hidup di sana, dan juga nanti belajar di sana. Baik, tapi kalau misalkan kita melihat pasti kan ada kebijakan-kebijakan yang di-adjust lagi begitu Pak. Tapi kalau menurut kacamata Pak Bambang, tantangannya apakah sama akan dihadapi seperti tantangan sebelumnya di pemerintahan baru ini? Jelas berbeda ya, menurut saya karena kondisi ekonomi dunia juga berbeda, ekonomi regional berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi juga bagaimana appetite dari investor. Ya, karena kota ini kan nantinya sebagian akan dibangun oleh investasi swasta ya. Nah di tengah suasana seperti ini tentunya kita harus memberikan satu ekosistem yang mampu menarik ke investasi swasta. Dan tapi juga kita tetap menjaga hal-hal yang sifatnya public goods, sifatnya publik itu menjadi satu wewenang pemerintah, satu kebijakan pemerintah, satu hal yang memang harus dibangun oleh pemerintah ya. Jadi misalnya gedung-gedung pemerintah yang kunci ya, ataupun kemudian fasilitas publik yang memang secara komersial tidak bisa dilakukan oleh swasta. Itu harus pemerintah yang masuk di situ. Dan ini dialami oleh berbagai negara juga yang memindahkan ibu kotanya. Baik. Strategi apa saja Pak Bambang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang memang sudah ada dan memang akan dihadapi masalah baru itu lagi? Kira-kira strategi apa?
Strateginya saya kira untuk yang, saya mulai dengan yang sosial dulu ya. Sosial itu sifatnya harus inklusif sekali lagi tadi ya. Kalau kita melihat fasilitas yang diberikan di dalam seolah-olah di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu sangat luxurious, kita juga harusnya memberikan satu layanan perkotaan, services kepada mereka yang sekarang hidup di sana. Jangan lupa di sana itu kira-kira ada 39.900 hampir 40.000 orang. Di Kecamatan Sepaku itu yang masyarakat memang sudah berada di sana. Nah, ini dua hal ini harus seimbang antara mereka yang seolah-olah di dalam dan kemudian seolah-olah di luar. Padahal ini sebetulnya tidak ada yang di dalam di luar. Ini dua-duanya masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Ada keseimbangan, ada inklusivitas sehingga mereka yang berada di sudah hidup di sana di Kecamatan Sepaku itu juga diberikan fasilitas yang paling tidak hampir sama lah gitu ya sama yang di dalamnya. Angkutan umumnya bagus, airnya bisa diminum gitu ya, fasilitas kesehatan bagus, pendidikannya bagus dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, untuk ekonomi kotanya sendiri saya kira kita harus mulai menentukan kira-kira kita ke arah kemana kita akan bangun kota ini. Untuk membangun satu pusat finansial atau ekonomi itu perlu waktu. Dan sekarang ini kan sering didiskusikan masalahnya seperti adanya satu konsep di mana dua kota saling berbagi peran gitu ya. Nah, ini ada konsep juga Twin City nih, gimana IKN dan Jakarta ya. Gimana nih? Kalau kita lihat kan sekarang sebetulnya Jakarta ini baik secara de facto dan de jure masih ibu kota ya. Jadi hingga nanti keluarnya Kepres untuk pemindahan ibu kota ke IKN, disitulah de jure IKN akan menjadi ibu kota RI gitu. Tapi sebelum itu terjadi kan memang ini akan berbagi peran dan mungkin akan berbagi peran terus. Seperti halnya kalau kita lihat pusat finansial ekonomi perdagangan itu terpisah dengan pusat administrasi pemerintahan dan politik. Contohnya Washington DC dan New York. Contohnya di Australia ada Canberra dan Sydney. Bahkan di Kazakhstan itu ada Almaty dan Astana. Ini umum ya, saya kira di banyak negara memang begitu. Bahkan di Afrika Selatan itu pusat legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya ada di 3 kota. Gitu ya. Jadi berbagi peran ini kemungkinan besar akan terjadi karena memang Jakarta sebagai pusat finansial, ekonomi, dan perdagangan memang sudah panjang historinya, panjang sejarahnya sehingga untuk mencapai keseimbangan baru dengan yang di luar Jawa perlu waktu. Ya. Sangat panjang. Sangat panjang. Ya. Jadi itu salah satu mungkin strategi nanti yang kita lihat bagaimana secara bertahap ini nanti akan kita lihat pembagian peran antara Jakarta dan IKN ini seperti apa. Baik.